two, three. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahdini Anissa Putri Z dengan NIM B1A1210003 dari kelas A Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS saya dengan mata kuliah Hukum Perdata yang diampu oleh dosen Bapak Ageng Triganda Sayuti SHMKN. Soal yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan hubungan darah dan hubungan keluarga. Hubungan saudara atau hubungan sumbang adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki ikatan keluarga kekerabatan yang dekat, biasanya antara ayah dan anaknya, ibu dan anaknya, serta antar sesama saudara kandung. Sedangkan hubungan kekerabatan atau kekeluargaan merupakan hubungan antara tiap entitas yang memiliki asal-usul silsilah yang sama, baik melalui keturunan, sosial, maupun budaya. Selain itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa hubungan keluarga adalah hubungan di antara dua individu atau lebih karena pertalian darah. Kemudian soal yang kedua, jelaskan dasar hukum perkawinan di Indonesia dan jelaskan apa yang dimaksud dengan perkawinan menurut undang-undang tersebut. Di negara kita Indonesia, kita memiliki dasar hukum atau undang-undang tersendiri yang mengatur mengenai perkawinan, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, maksud dari perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Sebagai ikatan lahir, perkawinan merupakan hubungan antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Sedangkan sebagai ikatan batin, perkawinan merupakan pertalian jiwa yang terjalin karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Soal yang ketiga, bagaimana definisi perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jika dihubungkan dengan kawin kontrak dan perkawinan beda agama? Berikan analisis hukumnya. Dalam rumusan perkawinan, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tercantum bahwa tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Ini artinya bahwa perkawinan dilangsungkan bukan untuk sementara atau untuk jangka waktu tertentu yang direncanakan, akan tetapi untuk seumur hidup atau selama-lamanya, dan tidak boleh diputus begitu saja. Karena itu, tidak diperkenankan perkawinan yang hanya dilangsungkan untuk sementara waktu saja, seperti kawin kontrak. Selanjutnya, dalam rumusan perkawinan itu, dinyatakan dengan tegas bahwa pembentukan keluarga yang bahagia dan kekal itu berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ini berarti bahwa perkawinan harus didasarkan pada agama dan kepercayaan masing-masing. Karena inilah, maka dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini. Soal yang keempat, apa yang dimaksud dengan asas monogami dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan bagaimana pengaturan poligami dalam undang-undang tersebut? Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur mengenai asas monogami, yaitu terdapat pada pasal 3 ayat 1 yang artinya pria hanya boleh memiliki satu orang istri saja. Sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kini poligami tidak dapat dilakukan oleh setiap orang dengan sehendak hatinya saja oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Akan tetapi, poligami hanya dapat dilakukan setelah adanya izin dari pengadilan. Untuk itu, yang bersangkutan wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan di daerah tempat tinggal pemohon.
Pengadilan hanya dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk melakukan poligami apabila alasannya dapat dibenarkan dan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Alasan yang dapat dijadikan dasar oleh seorang suami untuk melakukan poligami telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 4 ayat 2, yaitu apabila istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, apabila seorang istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disebutkan, dan apabila istri tidak dapat melahirkan keturunan. Sedangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi seluruhnya oleh seorang suami untuk melaksanakan poligami telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 5 ayat 1, yaitu adanya persetujuan dari istri-istri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, dan adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak mereka nantinya. Nah, dengan adanya ketentuan yang pasti dalam Undang-Undang Perkawinan mengenai masalah poligami ini, diharapkan di masa mendatang lembaga poligami tidak lagi disalahgunakan dalam praktek kehidupan masyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.